Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terus masih semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kelas 7. Apakah ada yang enggak berangkat? Kita absen saja. Eka Purwanti, Indah Maulani, Lesika Putri, Waujan Rosid, Citra Amelia, Sahrul Nabiasa, Eka Arsafi, Nazril Ilham, Rifki Maulana, Levi Setianingsih, Vina Eka Putri, Wahyu Hidayat, Siti Sundari, Mar'atus Soleha. Nanti lengkap ya, hadir semua ya. Oke, kemudian supaya kita belajar dengan suasana yang nyaman, coba tengok di samping kanan kiri kalian apakah masih ada sampah? Ya, aman ya? Oke, untuk yang menekan sampah, ya silakan buat ke tempat sampah ya, supaya kita belajarnya lebih nyaman dalam keadaan bersih ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat pembelajaran materi kita minggu lalu tentang misi dan dakwah Nabi? Apa itu yang disebut dakwah? Apa itu dakwah? Dakwah adalah ajakan atau seruan. Kemudian apa itu misi? Misi adalah tujuan. Jadi dakwah Nabi itu adalah selain ajakan atau seruan, dia juga mempunyai tujuan, yaitu mentauhidkan agama, mentauhidkan bahwa meyakinkan bahwa Allah itu esa. Kemudian tujuan dakwah beliau adalah memperbaiki akhlak manusia yang pada zaman itu adalah zaman jahili. Baik, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya kalian memahami, bisa menganalisis misi dan dakwah Nabi di Mekah sebagai apa? Sebagai rahmat seluruh alam. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu punya ice breaking ataupun pendahuluan supaya kalian tetap konsentrasi. Nanti tirukan gaya buku. Kalau buku bilang konsentrasi, dimulai kalian berdiri. Kemudian kalau Ibu melakukan gerakan, diikuti oleh kalian. Baik, kita bisa melakukan ice breaking ini bersama-sama. Dimulai 1, 2, 3. Aku tahu, aku siap melakukan. 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 Terus sudah kompak, sudah fokus, sudah konsentrasi. Ibu hari ini bisa dimulai. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati, kalian pahami, kalian simak. Untuk yang gemar melihat, silakan lihat tayangan yang ada di video. Kemudian untuk yang gemar membaca, silakan dengarkan
apa yang ada di video, penjelasan dari video. Kemudian untuk yang gemar melakukan keaktifan, silakan pahami dan dengarkan penjelasan dari video. Silakan di akan menampilkan sebuah tayangan video tentang misi dan dakwah Nabi di Mekah. Susah, misi dakwah, strategi dakwah, reaksi terhadap dakwah, imam dakwah Rasulullah SAW. Nanti gambarnya. Disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak melakukan yang sebenarnya, kemudian kehidupannya selalu bercahaya serta selalu berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah berdiri di gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yaitu Al-Quran surah Al-Alam ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 691 Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan secara sembunyi-sembunyi di selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan pada istri, rekan, teman, dan juga para sahabatnya. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, mereka itulah yang disebut As-Sabiquna al-Awwalun. Ya, silakan perhatikan. Rasulullah memakai sahabat untuk menyampaikan dakwahnya. Setelah itu, dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah di Bukit Safa, mengajak para sahabat untuk beriman kepada Allah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah kita? Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW menjadi pertama. Yang kedua, ajaran Rasulullah SAW tentang tauhid dan akhlak. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ada masyarakat. Ini adalah gambar kaum Quraisy yang pekerjaannya adalah menyembah berhala. Ya, itu termasuk ciri-ciri sikap jahiliyah. Kemudian ini adalah bukti, yaitu ada apa di sini, gambar apa? Gambar gua Hira. Ada peristiwa apa di gua Hira? Gua Hira merupakan tempat pertama Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian di sini ada lagi yang terakhir tadi adalah prinsip-prinsip dakwah, yaitu kemudian sebelum itu ada paman Nabi yang bernama Abu Jahal yang menentang dakwah Nabi sampai beliau meninggal tetap dalam keadaan kafir atau tidak mempunyai Tuhan. Ini adalah ikrah dari dakwah Rasulullah. Yang pertama harus memiliki sikap apa? Coba dibacakan bareng. Ikrah dakwah Rasulullah SAW. 1. Dibacakan bareng. Memiliki sikap 1. Daya upaya meraih kesuksesan. Diperbuat sikap tangguh dan pantang menyerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, memberantas kemusyrikan. Ya, ini adalah merupakan salah satu ikrar dari dakwah Rasulullah, yaitu memiliki sikap yang tangguh dalam upaya meraih kesuksesan.
tangguh dan pantang menyerah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Kemudian kalau sebagai generasi zaman sekarang yang bisa kita praktekkan adalah contohnya yang pertama apa tadi? Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu adalah itulah dari dakwah zaman masa kita ataupun era modern. Dulu Rasulullah dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang tidak, semua diperbolehkan dakwah secara terang-terang. Begitu juga dengan kalian sebagai generasi penerus, sebagai peserta didik, sebagai anak sekolah harus menggunakan waktu untuk belajar, jangan untuk main-main. Jadi dari tayangan video yang kalian amati, yang kalian dengarkan penjelasannya, yang kalian pahami itu apa yang ada di pikiran kalian melalui dari video ini? Yang ada di pikiran kalian apa coba? Bu, izin bertanya. Bu, dari video yang saya amati, apakah ada bukti bahwa dakwah Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam? Apakah ada bukti bahwa dakwah Rasulullah itu merupakan rahmat bagi seluruh alam? Ya, pertanyaan bagus. Kemudian ada yang lain dari pengamatan video yang ibu tampilkan yang ditayangkan? Bertanya Bu, bagaimana contoh sikap gigi Nabi dalam mengajak kebaikan? Bagaimana contoh sikap gigih Nabi dalam mengajak kebaikan? Ya, karena Nabi itu banyak sekali metode dakwahnya untuk mengajak kebaikan. Bagus lagi. Ibu kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya dari pengamatan video, silakan. Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan dakwah Nabi di Mekah? Ya, bagus. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan dakwah Nabi di Mekah? Ya. Kita sudah menemukan 3 masalah ataupun 3 pertanyaan setelah dari pengamatan video. Yang pertama tadi tentang apa? Apakah ada bukti bahwa dakwah Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam? Kemudian yang kedua, bagaimana contoh sikap gigih Nabi dalam mengajak kebaikan? Kemudian yang terakhir tadi apa? Faktor apa saja yang mempengaruhi dakwah Nabi, yang mempengaruhi kesuksesan dakwah Nabi di Mekah? Ya, karena ini tidak sukses dengan sendirinya, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, kalian boleh mengerjakan ataupun akan ibu jadikan sebagai tugas kelompok, tugas diskusi. Nah, sekarang sebelum kalian menjawab pertanyaan, silakan kalian membagi atau membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 1. Ibu tentukan saja. Kesulitan, kalau ada kesulitan boleh bertanya sama guru ya. Ya Bu. Maka buah itu yang sebelum juga jadi bukti dakwah Nabi. Ya, ini adalah merupakan salah satu dakwah Nabi. Boleh. Nomor 2, nggak ada kesulitan? Enggak perlu. Dilanjutkan, keluarkan ide-ide kreatif kalian. Namakan kolaborasi, komunikasi. Ibu di sini akan melakukan penilaian dari kinerja kelompok kalian. Bagaimana komunikasinya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kreatif ide-ide kreatifnya, ya. Ayo terus berdiskusi.
cari informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku, boleh dari kita diskusi. Sudah selesai? Belum? Ya, diselesaikan. Kalau ada kesulitan, boleh tanya sama guru. Gak ada kesulitan nomor 2. Ya, baik, bagus. Untuk yang senang menggambar, boleh nanti hasil diskusinya ditambahkan lagi dengan reaksi ditambah gambar yang mendukung tentang visi dan dakwah Nabi. Misalnya gambar apa tadi yang di video, gambar dua boleh tambahkan di hasil jawaban kalian. Ya, itu yang senang menggambar. Dia hasil kreasinya itu kreatif. Di sini juga bisa menambahkan reaksi apa itu di hasil diskusinya supaya menarik. Yang lain boleh terima, perhatikan. Yang lain apa? Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari. Saya di sini ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 tentang 3 hal, yaitu yang pertama, bukti bahwa dakwah Rasulullah rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah mengajarkan ketauhidan dan berbagai alat mulia yang akhirnya menjadikan manusia kala itu meninggalkan perilaku buruk.
yang sebelumnya mereka lakukan sehingga menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang alhamdulillah dan mematuhi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kuat yang lain adalah Gua Hiro dan Jabal Nur yang menjadi tempat Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menyeru atau berdakwah. Yang kedua ialah contoh sikap tinggi Nabi dalam mengajak kebaikan. Nabi Muhammad merupakan seorang pendakwah yang selalu berperilaku istiqomah dalam berdakwah. Walaupun banyak rintangan dan halangan dalam berdakwahnya, perilaku seorang pendakwah yang selalu sabar dalam menghadapi semua ajakan dan hinaan pada saat berdakwah. Sabar. Sikap pertama dari Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani setiap umat Muslim adalah sabar. Kesabaran tersebut dibuktikan dari perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Meski Rasulullah mendapat banyak kebencian, ia tidak pernah membalas orang-orang yang membencinya. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW ada 4 hal yang melatar belakangi keberhasilan dakwah Rasul tersebut, diantaranya pertama, stabilitas pribadi, kedua, stabilitas keluarga, ketiga, stabilitas ekonomi, dan yang keempat, stabilitas alam. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan, kalian juga sudah memberikan hasil jawaban yang sesuai ataupun yang cukup bagus untuk hasil pesan kelompok kalian. Intinya dari pembelajaran hari ini adalah keberhasilan dakwah Rasulullah itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian yang paling pertama adalah karena apa? Di sini Rasulullah memiliki sikap tangguh, dia pantang menyerah. Ya. Hikmah yang dapat kita peroleh dari sejarah Nabi bahwa dakwah Rasulullah di Mekah antara lain adalah menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah. Jadi kita sebagai generasi masa kini, generasi ataupun pendakwah di era modern, kita harus tetap mendakwakan ataupun mengajak dalam kebaikan. Kiranya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ada kesulitan untuk materi hari ini? Tidak. Ya, bagus. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi ke Yasrib. Ya, perjalanan hijrahnya Nabi ke Yasrib. Oke, pembelajaran hari ini Ibu anggap selesai. Materi berikutnya adalah hijrah dakwah Nabi ke Taif. Intinya dari pembelajaran hari ini adalah kita harus mempunyai sikap yang sabar dan semangat yang tinggi dalam berdakwah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Itu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa untuk Ibu Maulana. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.